Kata siapa dosen cabul hanya memangsa korban wanita? Para pria juga harusnya waspada karena ini sungguh-sungguh terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Setidaknya sudah ada 22 korbannya yang merupakan mahasiswa pria. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana modusnya? Inilah cerita kriminal. Semoga cerita ini membuat kita selalu waspada, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Kalau kemarin ada kasus Agus Buntung di NTB, Nusa Tenggara Barat, kini ada lagi nih kabar dari sana. Positive people masih terkait dengan pelecehan seksual. Dengan modus ritual zikir alat kelamin, seorang dosen di kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat diduga telah mencabuli 22 mahasiswa pria. Ya, dosen tersebut laki-laki dengan berbagai macam modus. Dosen berinisial RL ini mencoba mengelabui korbannya. RL merupakan dosen aktif yang masih mengajar di 3 perguruan tinggi di kota Mataram. Dalam mendekati target korbannya, pelaku ini mendekati para korban dengan beragam cara dan berbagai gaya pendekatan. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan ke komunitas kajian dan mengikuti diskusi-diskusi ilmiah tempat para korban ini sering beraktivitas. Gitu maksudnya people. Nah, setelah melakukan pengamatan, pelaku ini mendekati korban yang memiliki masa lalu yang kurang baik. Nah, setelah dirasa udah deket nih dengan korban, ini pelaku kemudian memberikan ceramah atau nasihat bijak yang kemudian dia ini mengajak korban untuk bertaubat yang di dalamnya ada ritual zikir zakar atau zikir alat kelamin. Nah, pelaku ini meyakinkan korban jika Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berzikir, termasuk organ tubuh manusia. Pelaku mengklaim titik paling vital yang sering mengingat Tuhan adalah alat kelamin atau zakar. Nah, pelaku mengelabui korban dengan mengelaborasi nih kajian ilmiah dengan spiritual gitu ya. Jadi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya, kolaborasiin semuanya ya. Setelah korban terperdaya, nih pelaku kemudian melakukan aksi 18+ dengan cara memainkan kemaluan korban. Selain itu juga ada dalih mandi suci untuk membersihkan dosa-dosa korban, dan untuk menghilangkan penyakit, pelaku ini membohongi korban jika korban ada penyakit juga yang harus disembuhkan ya, dengan mandi suci lah dan lain sebagainya. Pelaku RL juga kerap melakukan aksi di rumahnya sendiri. Positive people, pelaku juga ini mengklaim memiliki kekuatan supranatural untuk bisa memperdaya korbannya. Nah, akibat dari perbuatan pelaku ini, para korban ini mengalami trauma. Bahkan salah satu korban telah mengalami penyimpangan orientasi seksual, dan rata-rata korban adalah mahasiswa yang terlihat gagah atau ganteng secara fisik. Jadi emang pelaku ini sudah menargetkan siapa-siapa korbannya gitu ya, yang dari secara fisik dan yaitu tadi terlihat good looking lah, seperti itu. Saat video ini dibuat, kasusnya ini masih bergulir di Polda NTB. Para korban ini sudah mendapatkan pendampingan dari LSM di sana, dan pelaku kabarnya sudah dipecat juga dari 3 kampus tempatnya mengajar. Dan semoga kita bisa selalu waspada terhadap segala modus kejahatan. Pastinya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Menurut positive people gimana?